Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ratna Safitri. Salam happy, healthy, wealthy. Di acara yang sangat spesial tentunya, acara kesayangan kita Health Seminar from Home, edisinya New Product Special. Dan pada malam hari ini kita mengusung tema yang sangat luar biasa. Sudah 2 minggu ya ditunggu-tunggu ya teman-teman ya, dan temanya ini adalah sangat sangat menarik ya, pasti sudah ditunggu-tunggu ya, NAD dan autoimun teman-teman ya. Kalau udah dengar autoimun dulu kayaknya orang dengarnya jarang ya, kayaknya autoimun penyakit langka gitu, itu kayaknya nggak sembarangan orang yang kena gitu ya. Tapi di tahun-tahun belakangan ini teman-teman ya, udah banyak banget ya kayaknya kiri kanan kita ya, di circle terdekat kita aja udah banyak ya yang kena autoimun ya teman-teman ya. Dan tadi saya agak sedikit nyontek ya di Google ya, saya tanya Google, ternyata penyakit ini udah lama banget loh. Dari tahun 1950 loh sudah ada lah teman-teman loh penyakit autoimun ini loh. Nah, teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan baik ya, dan semoga di sini semuanya nggak ada yang kena autoimun ya. Kalaupun ada, tetap semangat untuk sembuh ya teman-teman ya, atau tetap membaik, tidak ada flare up ya. Nah teman-teman, aku mau tanya dulu nih, boleh jawab di chat ya. Ada yang udah pernah dengar penyakit yang namanya lupus nggak? Atau rheumatoid arthritis? Ayo, jawab di komen boleh ya, kasih tahu ya. Pernah Bu Meta Chu ya pernah. Ya, lupus dan juga rheumatoid arthritis ya. Jadi itu memang dua penyakit yang memang tergolong penyakit autoimun, teman-teman. Nah, pada malam hari ini saya akan mengundang narasumber seseorang yang sangat luar biasa yang pastinya sudah teman-teman juga Bapak-bapak, Ibu semua yang ada di sini menunggu ya. Beliau ini adalah seorang yang sangat luar biasa dan sangat eligible untuk membawakan topik pada malam hari ini autoimun ya. Tapi sebelum saya memperkenalkan beliau, ada baiknya saya membacakan latar belakang beliau dulu nih ya. Beliau ini adalah seorang academician ya, seorang spesialis juga, seorang konsultan juga. Ekspertisnya apa sih Mbak Ratna? Banyak banget. You call it, ya you name it ya, he's got it ya. Itu ekspertisnya antara lain beliau itu ada di bidang molecular biology ya, itu untuk infectious disease ya, untuk penyakit menular, untuk bidang nutrisi juga ya, untuk gizi ya, untuk anti aging dan pastinya health and wellness. Ya, jadi jangan berlama-lama lagi. Oh iya, satu lagi saya ingatkan nanti kita ada Q&A. Jadi nanti disiapkan please untuk hari ini karena topiknya sangat luar biasa ya, ditunggu-tunggu. Pertanyaannya please nanti hanya berhubungan dengan autoimun ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya, nanti kita akan dahulukan pertanyaan yang tentang autoimun. Oke? Kita sambut bersama-sama tidak lama lagi ya. Dr. Richard Sutejo PhD. Selamat malam, Dok. Halo Mbak Ratna, semangat pagi. Pagi, Dok. Halo teman-teman semua ya, ini sudah 3 minggu ya. Minggu 2 minggu lalu ya, kita Dok ya. disibukkan Oke, oke. dengan ya pemilu ya. Nah sekarang Oke. kita bahas lagi nih penyakit yang memang banyak kita temuin ya di kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nah, Dok, autoimun ini kan Mm-mm. dulu sih kalau saya dengar 5 tahun lalu ya, waktu saya baru join BioGreen ya malah ya, itu oh itu penyakit genetik aman lah ya gitu kan, kayaknya di keluarga aku nggak ada gitu kan. Dulu orang dengarnya kalau autoimun itu penyakit keturunan gitu Dok. Tapi kok makin lama makin kesini itu malahan makin banyak banget ya. Terus orang ada yang bilang tuh autoimun itu sama dengan alergi. Nah ini pertanyaan saya ini sama atau enggak sih Dok dengan alergi Dok, autoimun ini No, Dok? jadi Nggak begini sama. ya, basicnya adalah ya sistem kekebalan tubuh atau imunitas itu harus seimbang. Hmm. Tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah kita tahu kita gampang terserang penyakit menular dan misalnya kondisi kanker. Nah, Hmm. kalau untuk alergi dan autoimun, mereka itu bersama-sama ya, atau kata lain persamaannya itu mereka sama-sama merupakan efek imun yang overreaction, yang berlebihan Berlebihan. ya. Nah, dua-duanya itu berlebihan, tetapi yang membedakan apa? Ya, kalau autoimun itu ya, dia itu sifatnya internal. Ya, dia itu bereaksi dengan komponen yang ada di tubuh kita sendiri, sel tubuh kita sendiri.
ya itu adalah autoimun, sedangkan alergi itu adalah dari luar. Tubuh berusaha menyingkirkan komponen tersebut ya karena sensitif. Nah, biasanya yang khas di alergi adalah histamin ya, produksi molekul histamin dari sel mast. Ya, Ya, sel mast namanya. Nah, itu yang menyebabkan reaksi alergi. Ya, merah-merah, bengkak, gatal, ya ada asma dan alergennya dok sebagainya. ya, ada alergennya Ya, dok. ya itu karena triggernya itu adalah dari faktor luar, itu alergi namanya. Hmm. Kalau itu ya berasal dari tubuh sendiri, itulah dinamakan autoimun ya, yang merupakan reaksi yang berlebihan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, tapi kenapa dulu disebutnya ini penyakit genetik, sedangkan sekarang begitu umum, Dok? Banyak sekali yang kena, Dok. Nah, ya, ini teman-teman hati-hati ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Ini ya, hal ini itu kita tidak bisa mengatakan karena genetik. Kenapa? Saya perhatikan banyak sekali kasus di lapangan, ya, ayah, ibu, saudara, sepupu, kakek, nenek, tidak ada yang autoimun, tiba-tiba dia muncul. Betul. Otomatis itu Oke, bukan genetik dong. betul. Ya, nah proses itu, ya kan, setelah ditelusurin itu ada juga yang men-trigger. Ya, dan biasanya kasus yang paling banyak ini karena faktor lingkungan. Jadi Iya. faktor lingkungan itu yang merubah konfigurasi dari sel kekebalan tubuh kita sehingga pemrogramannya menjadi salah. Hmm. Ya, itu adalah apa sebab-sebab ya yang menyebabkan autoimun disease. Ya, kalau genetik ya, genetik itu mungkin saya kasih pendalaman sedikit Mhm. ya. Genetik itu ya bukan berarti kalau si ayahnya kena, anaknya pasti kena, bukan seperti itu. Hmm. Ya, genetik itu lebih ke peningkatan resiko Oke. ya terhadap stimulan-stimulan tertentu ya. Kalau memang tidak terpicu ya tidak muncul. Ya, jadi ini adalah genetik ya, ya. Beresiko itu artinya apa? Orang lain misalnya kena papar zat X Oke. sebanyak 200 baru autoimunnya muncul. Nah, untuk orang ini yang genetiknya lemah, kena 50 aja sudah tertrigger autoimunnya. Itu kira-kira Oh, seperti itu. oke, oke, oke. Ya. Nah, kalau misalnya kondisi normalnya cuma 10 ya zat ini di lingkungan kita yang nggak Hmm. apa-apa. Nggak apa-apa ya, aman ya, Dok Nah, ya. ya, berarti aman. Oke, Ya, oke. jadi defense-nya itu lebih lemah. Ya, Mhm. makanya di sini disebut severity modifying gene, nama disease suppressing genes-nya. Ya, Oh, atau predisposing genes. Ya, oke. nah kira-kira seperti itu. Oke. Nah, tadi saya sempat lihat tuh dok di slide ya, itu hormonal ya. Lebih banyak perempuan ya, saya sempat juga dengar ya, itu perempuan lebih rentan kena autoimun dok. Nah, sekarang nih kalau perempuan ya, itu siapa aja yang bisa keserang dok? Gitu. Sebenarnya kalau saya lihat trennya ya, Mhm. itu tidak mengenal usia ya, tidak Oke. mengenal usia. Ya, tetapi ya dengan kita mengalami penuaan, itu sel imun kan fungsinya semakin tidak teratur, regulasinya semakin melemah. Oke. Otomatis chance dia untuk bermanifestasi akan lebih tinggi. Oke. Ya, Wow. semakin tua itu chance-nya akan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan ya jumlahnya itu belum cukup untuk mengaktifasi ya mekanisme autoimun ini. Ya, jadi ini kompleks ini. Gabungan kelima ini ada ya kompleks. Hmm. Hmm. Kalau Ya, perempuan masih di bawah 30, chance kenanya besar atau enggak dok? Sebagai kalau umum. saya lihat sih mohon maaf. Untuk zaman sekarang kita lihat kondisi lingkungan, stres, gaya hidup. Hidup Waduh, ya dok ya, kembali lagi ke lifestyle ya. kita ya dok ya. Waduh, Benar-benar. saya bilangnya. Oke,
Kalau autoimun sendiri itu jenisnya apa aja sih dok? Banyak ya dok ya? Nah, kalau kita bilang jenis, tergantung ya bagaimana cara kita mengelompokkan. Ya, Hmm. jadi biar mudah itu ada yang khusus untuk ya menyerang organ ya ataupun yang menyerang secara sistemik atau seluruh tubuh ya. Oke. Jadi itu adalah apa namanya? Ya itu adalah contoh-contoh diabetes mellitus serangnya di mana pasti kita semua tahu di pankreas ya di pankreas. Good pasture syndrome di paru-paru dan ginjal. Multiple sclerosis ya itu di saraf penghubung Oke. ya. Misalnya Graf Hashimoto itu di tiroid ya, itu ada kita sama Addison ya, pernicious anemia itu di darah, vitiligo di kulit, myasthenia gravis di otot wajah ya. Nah, ini ada yang sistemik yang menyerang ke seluruh tubuh, rheumatoid arthritis itu Ya, semua akses. persendian, tapi yang paling bermanifest secara nyata itu di lutut ya, masalah kulit di skleroderma ya, seluruh tubuh juga ya, lupus, polymyositis, Sjögren's syndrome semuanya ini sistemik ya. Wow, ini namanya susah-susah semua ya dok Ya, ya. ini baru contoh kecil ya, itu sebenarnya masih Oke, banyak lagi oke. Nah, ya. kita kan kadang-kadang juga nggak tahu juga ya penyakit kita apa ya dok. Ini dokter sebutin aja, yang contoh kecilin aja, namanya udah ngejelimet ya dok deh. Bagaimana cara kita mengetahui kalau kita itu kena autoimun ya? Ciri khasnya seperti apa dok? Nah, kalau kita bilang ciri khas Hmm. ya, maaf ya, kalau kita bilang ciri khas ya, itu memang ada ciri khas inflamasi ya. Keywordnya itu inflamasi Oke. ya. Nah, inflamasi itu bisa bermanifestasi di berbagai macam. Ya, bisa di kulit, di otot, di organ tertentu, di mata, di muka, ya dan sebagainya. Ya, makanya ada muncul ya gejala-gejala yang mirip seperti alergi. Oke, Ya, kayak tapi reaksi ini gitu kan? lebih bervariasi. Kalau alergi kan ya histamin pasti ya bengkak, merah, Ya, ya betul. sembab, ya Betul. kan. Nah, kalau ini ya ini bermacam-macam ya inflamasi dan kita ambil contoh aja diabetes tipe 1 ya itu merusak pankreas ya insulinnya menurun produksi insulinnya Oke. Oke, ya. itu kan kalau diabetes ya dok. Kalau misalnya kayak yang rontok rambut, apa kalau rambut kita ada Nah kalau yang ya uh, yang rambut itu ada beberapa macam contohnya alopecia areata alopecia atau ya? alopecia universalis ya sampai botak total sampai semua rambut itu dia serang semua folikel rambut tuh ya hajar Tapi semua itu dia kan makan dalam semua. volumenya pasti besar ya dok ya? Nggak kan orang kalau perempuan jangan-jangan ntar semuanya langsung pada panik nih nonton ini nih. Besokannya rambutnya rontok mereka langsung mikir Oh enggak ya. Kalau alopecia areata tuh dia pitah. itak ya dok ya? Iya. Iya, Jadi kalaupun rontok pasti dalam dalam volume yang besar ya dok ya? ya. Oke. Nah, penanganannya dan perawatan untuk autoimun ini seperti apa, dok? Nah, flare ups ini apa, dok? Boleh dikasih tahu juga nggak, dok? Lebih Nah, jelas. sebelum kita mengetahui penanganan, penting adanya kita mengetahui tipe. Ya, Oke. problemnya adalah manifestasi dari autoimun itu kadang misalnya kita sakit di organ ini atau di kelenjar tiroid, apakah Hmm. itu apakah itu Addison atau Hashimoto misalnya, Hmm. ya. Nah, kita tidak tahu ini yang mana sih, ya. Jadi kita harus tambah satu tes yang namanya anti-nuclear antibody, ya, tes NA atau ya. ANA untuk melihat ya respons ya protein yang dihasilkan ya. Oke. Nanti dia akan lihat nih kalau dia terdeteksi positif yang mana-mana aja nanti ada chance-nya nih ya rheumatoid arthritis positif, Sjögren's syndrome positif, systemic lupus erythematosus positif Hmm. ya. Nah, dia akan lihat
Ya, nah seperti yang di Jerman ini saya baru cek, ya dia ada beberapa biomarker juga ya yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan autoimunitas apa sih Oke. ya yang terkandung di dalam Kalau ya. maksimal Nah, jumlah pada saat besar. kita tahu ya, oh ternyata ini ya yang menyerang organ ini misalnya menyerang ya, ambillah contoh diabetes mellitus tipe 1 Hmm, pankreas ya. hmm, Selain kita memberikan obat-obatan anti inflamasi ya, mungkin yang anti sakit ya, atau yang menekan aktivitas imun, kita harus namanya ada kompensasi, suplementari kompensasi. hmm. Diabetes mellitus yang rendah insulin, atau tambah insulin. Oke. Ya, atau misalnya dia serang ke ginjal kayak Guttaster syndrome ya bisa aja harus cuci darah. Iya. Oke. Wow. Ya, atau mungkin harus menjaga makan karena kemampuan ginjalnya berkurang Hmm. Baik, baik. gitu. Oke, jadi penanganannya kalau setelah ini kita tahu dok, apa dok ya? Kalau nanti setelah eh, apa namanya? Ini kan tadi ada suplementasi kompensasi. Nah, penanganan ini hari ini kan kita mau membahas NAT ya dok ya. Ini Ya, tuh kayaknya saya udah mulai dengar nih bisa untuk autoimun gitu loh. Tapi orang masih banyak takut gitu dok. Apalagi terutama yang benar-benar punya sakit autoimun ya. Oh saya nggak mau nanti imun saya tambah naik minum ini gitu loh dok. Itu gimana tuh dok? nah jadi begini ya, ya. Nah, memang ada kekhawatiran karena zat-zat tertentu dia akan menaikkan imun ya, aktivitas imunitas secara Oke. non spesifik. Ya, itu memang akan menjadi kekhawatiran. Tetapi mekanisme kerja dari NAD plus itu berbeda Oke. ya. Aktivitas dan mekanisme kerja NAD itu terhadap sel imun berbeda. Dia tuh bukan mengaktifkan sampai ya kerjanya jadi semakin meningkat, bukan. Hmm. Oke. Ya, yang betul adalah regulasi sel imunnya lebih baik. Ya, dengan adanya suplementasi NAD, ya, fungsi dari sel imun bekerja lebih optimal. Dia bisa atur nih, oke, yang proinflamatori jangan dulu, ya, Mhm. yang anti-inflamatori, oke, dia akan melihat. Dia akan ter, lebih akurat dalam melaksanakan kerja sel imun. Jadi dia Oke. nggak sembarangan hajar istilahnya. Oke. Itulah Oke. namanya regulasi sel imunnya lebih baik ya. Ini saya baca dari jurnal ini. Ya, Hmm. ini dia memberi contoh IBD ya, inflammatory bowel syndrome. All disease ya. Ya, itu regulasinya dia lihat lebih baik ya. Ada beberapa jurnal yang saya tarik ya untuk menyimpulkan ini. Yang kedua, ada beberapa sel imun yang sifatnya proinflamatori ya, seperti TH17 ya, dia akan memasang pagar. Jadi nggak sembarangan ya. Biasanya fungsi sel itu ngaco ya karena NAD-nya kurang, sirtuinya kurang ya. Jadi aktivitasnya kacau, Hmm. regulasinya kacau. Oke. Ya, Jadi. makanya di sini fungsi keduanya adalah menghambat faktor proinflamatori. Ya, Oke. yang ketiga, ya, dia kan mensupport namanya organ reverse aging. Hmm. Dia juga memberi energi sel dan mengaktifasi dan mereparasi DNA. Oke. Kita tahu autoimun itu kan merusak nih Hmm. ke sel-sel yang dituju. Ya. Nah, bio NAD plus boost ini dia bisa meregenerasi dan mereparasi kerusakan yang diakibatkan oleh sel imun yang salah sasaran tersebut. Tanpa menaikkan daya tahan tubuh kita sendiri itu ya dok ya. Itu kan Iya, yang betul. ya. Jadi memang dia malah memporsikan ini tugasnya ini gitu. Jadi memang Iya. seperti itu ya malah ya. Jadi tidak menaikkan daya tahan tubuh lebih lagi ya dok ya sel Iya, imunnya nggak. lebih tepatnya itu regulasinya lebih baik. Kalau memang perlu naik, misalnya ada apa? Ada agen penyakit menular, ada kuman, ada virus. Nah, dia tingkat. Kalau nggak ada ya dia seperti normal lagi. Oke. Wow, oke luar biasa. Kemarin itu saya sempat
ini di luar konteks ya Dok ya. Kemarin saya sempat lihat tuh ya ada artis Indonesia ya Dok ya, dia itu terlalu banyak suntik vitamin C Dok. Jadi dia memang tidak genetik. Itu dia kena autoimun Dok. Itu tuh kenapa Dok? Seperti itu Dok. Nah, ini saya harus selidiki ya. Kalau suntik vitamin C itu kambuh, kadang-kadang gini, kemungkinan pertama memang ada yang tertrigger. Hmm, Ya, saya tidak tahu itu kan konfigurasi genetiknya apa, saya tidak tahu. Yang kedua, yang saya paling curiga itu kandungan vitamin C-nya murni nggak ini? oh oke. Murni nggak? Kalau misalnya ada kandungan-kandungan dari proses produksi yang tidak diizinkan, mungkin ada zat toksik atau Hmm, namanya leachable ya. Kalau misal farmasi itu ada leachable-nya. Nah, inilah yang zat-zat ini yang menjadi pen-trigger. Itu kita tidak tahu. Saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa sebelum saya menyelidiki. oke. Jadi itu even orang yang memang tidak ada genetika autoimun pun akan bisa kena ya Dok ya kalau seperti itu ya Dok ya. Mungkin saya sedikit koreksi, Mhm, ya, saya sedikit koreksi pernyataannya, ya. mhm, Oh, dia akan lebih dia akan lebih men-trigger orang-orang yang genetiknya itu lebih rentan. Untuk mhm, yang tak rentan, dia bisa juga loh, bukan berarti tidak, tapi mhm. dia perlu konsentrasi yang jauh lebih tinggi. Hmm, Itu oke. yang tepat. Bukan berarti oh genetik saya nggak ada, saya aman, nggak. Hmm, betul, betul. Ya, kita nggak tahu nih ada apa di dalamnya yang tidak kita ketahui yang men-trigger. I see. Oke, Dok. Ya, Nah, oke. Aku udah banyak nanya nih. Kita mau ya. buka Q&A nggak, Dok nih? Kalau mau buka boleh. Buka Ya, boleh nggak? Atau ini dokter ada yang mau disampaikan lagi, Dok? ya, kalau dari saya, ya, kalau produk Biogreen Science, ya ini teman-teman sambil saya jelaskan, teman-teman boleh mengetikkan pertanyaan, ya, pada chat, ya, oke, ya, mengetikkan pertanyaan pada chat, ya. Nah, selain Bioenergy Plus Boost, ya, apalagi yang bermanfaat itu adalah bioinflavia. Oke. Ya, karena bioinflavia itu sifatnya ya Inflamatory ya. dia itu calming inflammation. Ya, ini sangat mensupport sekali untuk orang-orang yang memiliki autoimun. Oke. Ya, karena dia ada synergistic efeknya. Oke. Eh, Ya, antiinflamasi. bioinflamasi, antiinflamasi ya. Tapi kan di situ juga ada fungsinya ya si inflavia ini juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini juga nggak masalah ya dok ya. Tapi ini Enggak, kan ke enggak, antiinflamator ya dok ya. enggak. Karena ya, kalau misalnya zat tersebut itu meningkatkan secara non spesifik, itu tidak akan masuk golongan bebas kayak echinacea itu nggak boleh. Contoh ada yang Hmm, aduh saya nanti sebut merek ya. hmm, Ada yang menaikkan imun oke, yang awalannya I, oke. tahu lah maksud saya ya. I titik 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 titik, dia betul bisa menaikkan ya kandungannya echinacea. Pasti Anda tahu. Tapi dia wanti-wanti tidak boleh digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu lebih dari 2 minggu. Oke. Ya, nah jadi kalau bioinflavia ya dia itu akan menjaga ya anti inflammatori untuk Hmm, menekan ini ya. Contohnya yang inflamasi. salah satu yang protein pro apa sitokin yang pro inflammatori itu adalah nuklear faktor kappa B. Ini NF kappa B ya NFKB. Hmm, Ya, jadi ini sudah beberapa penelitian yang mengenai bahan-bahan aktif yang ada. ya. Nah, selain itu produk apa lagi dok? Yang memang baik sekali ya untuk autoimun ya dok. Ya, kalau memang saya lihat ya biorogenik ya, ini untuk support imunnya. Ya, biofibernars itu karena dia prebiotik untuk mikroflora di dalam ususnya. Ya, Mhm. karena ya ada penelitian yang menunjukkan
pada saat probiotik yang ada di usus kita itu ya terjaga dengan baik secara populasi dan jenis, Oke. ya mereka bahkan bisa memetabolisme alergen, Oke. memecah alergen menjadi zat-zat yang tidak berbahaya. Hmm. Ya, itu sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan hal itu. Wow. Oke. Ya, dan untuk mempercepat penyembuhan karena kerusakan organ, karena sel imun itu kita juga bisa menggunakan apel stem cell plus. Ya, Oh, ya. ya kira-kira seperti itu ya, jelas ya. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Nah, teman-teman tadi udah kita dengerin ya penjelasan Iya, dari Dok Richard ya. Em, iya, kita sudah bisa buka Q&A, Dok? ya silakan. Saya. Oke. Kita mulai yang pertama nih. Tadi udah dijawab ya Pak Nyoman Wenten ya, untuk Iya, produk lain yang sudah direkomendasikan selain Bayonat Plus ya. Untuk Pak Welly, untuk myasthenia gravis dan RA ya, sebaiknya ya konsumsi itu NAN rheumatoid arthritis itu RE. ya RA ya. Tambah kayaknya itu kalau itu udah pasti tambahin Sudah pasti ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Inflavia ya Dok ya, Bioinflavia itu pasti 3 ya. ya. Iya, iya, betul. Oke. Ibu Amelia Clara, mau tanya, Nat ini bisa untuk HB rendah kah? Soalnya saya sudah minum NAD dan apel tapi biru-biru di badan. Dan terus muncul dari kaki kiri ke tangan, Dok. Tapi HB Ini kalau rendahnya saya ini lihat ya, karena sakit, HB sakit rendahnya itu karena ginjal ya, karena pengaruh ke ginjal, ginjal kali. betul. Ya. Ya, karena ada IPO ya. Jadi ada ya faktor yang yang memproduksi sel darah merah namanya eritropoietin. Ya, itu dikoordinasikan oleh ginjal. Ya, kalau Anda sakit ginjal, ya, itu manifestasinya adalah ya HB rendah atau anemia. Ya, Oke. ini biasanya kita lihat dulu nih, apakah ini kekurangan zat besi? Kalau memang iya, ya biasanya dokter akan meresepkan suplementasi zat besi. Hmm. Oke. Ya, pastikan gizi cukup ya, karena untuk mensintesis sel darah merah baru mereka kan perlu bahan gizi. Hmm. Ya, cuman ginjal ini kayak pedang bermata dua, mereka perlu protein, ya kan? Ya. Tetapi ada ginjal yang berarti memang harus dioptimasikan dengan mengkonsultasi kepada dokter yang merawat. Oke. Jadi kalau kayak Ya, minum Progenik itu misalnya Dok, apa masih aman Dok? Tetap harus konsultasi juga ya Dok ya? kenapa? Minum Progenik kalau memang dibutuhkan apa gizi ya sebelum dia Biasanya ini. kalau satu scoop kan memang ini ya, memang zatnya itu sesuai dengan recommended daily intake ya, nggak sampai over kayak 1000%, enggak. Ya. Jadi should not be a problem. Kecuali kalau ginjal ya, ginjal kan memang sudah special case Ya. ya Oke untuk Dok. organik ya. Ya. Ini dari Ibu Tasya. Izin bertanya Dok, kalau talasemia minor apakah termasuk autoimun? Lalu apakah yang harus dikonsumsi untuk No, mengobati? thalassemia itu adalah kelainan genetik Oke. ya. Yang kita bisa lakukan ya adalah meminimalisir manifestasinya ya. Itu bukan autoimun disease. Hmm. Ya, itu genetik itu. Jadi bentuk sel darah merah seperti bulan sabit gitu ya. Right. Oke. Ya, jadi memang ya konsumsinya ya untuk menambah energi sel kita pakai NAD plus ya dan apel stem cell plus Stem cell plus ya. ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ataya Sulaiman. Alopecia areata, pakai apa ya dok? Ini sudah semakin banyak kitab-kitabnya nih, Nah, Sulaiman. saya bisa anjurkan Biosiflavio ya. Karena kemarin itu ada anak di Surabaya juga alopecia areata ya, dia memakai Biosiflavio ya, beberapa bulan dia akan tumbuh kembali ya. Anak itu juga mengonsumsi apel Stem Plus. Ya, itu belum zaman BioNAD belum keluar. Betul, Yang betul. NAD Oke. bisa satu aja cukup ya Tapi untuk tetap autoimun. boleh NAD-nya boleh tambah ya dok ya? Kasih NAD juga ya dok ya? Iya, I see, oke.
Wah, mau tanya, ini keluar nih dari epilepsi. Saya dahulukan yang NAD dulu ya. Ibu Ya, Elvi Yanti, saya minum NAD sama Apple SC Plus, BAB saya sakit sekali sampai anus saya perih sekali nih setelah BAB. Ibu, itu bukan salah NAD dan apel stem cell, itu salah Anda kurang serat dan kurang air. Apel stem cell dan NAD tidak pernah mengeraskan BAB. Ya, Itu kebetulan aja itu. No kebetulan way. aja dok ya. Boleh minum Ya, Fibronase ya dok ya. ya. Fibernice dan Biorogenic. Ya. Aerogenik betul, betul. Nah dia juga udah lupus nih dok, cuci darah 8 tahun. Berarti dia ada ginjal juga ya atau gimana? Ya, oh, ini mungkin ini lanjutannya ya. Oh iya Ini dok, bukan karena ini nih. Saya biasanya gini ya, kalau lupus kan seluruh tubuh ya. oke. Nah, otomatis itu salah satu yang dia serang adalah organ pencernaan Pencernaan, oke. Oh, jadi ya. memang dari lupusnya ya dok ya? Lupus itu sistemik ya kan, kalau kita lihat Ya, tadi sistemik tadi ya. klasifikasi dari autoimun, Ya, sistemik lupus RE dan erythematosus lupus itu ya. sistemik. Iya, dia semuanya dihajar semua, dia Oke, makan semua. oke. Ya, saya sarankan bisa tambahkan bioinflavia ya. Mafia Dan ya. kita tambahkan serat ya Oke, untuk membantu melunakkan tinja ya, biofibronas dan biorogenik. Ya, oke. tadi saya kaget. Hah? Kok bisa, ternyata pas saya scroll ke bawah saya baru kebaca. Ya, oke. Ya, Ada hmm, sistemik lupus oke. erythematosus ya. Ya, semoga terjawab ya Ibu ya. Ini Iya. dari Ibu Sylvia Niken. Dok, tadi menginformasikan mengenai obat-obatan. Bisa diulang, ini bukan obat-obatan ya. Eh, apakah itu obat yang bisa memicu autoimun atau obat yang harus dihindari untuk menderita autoimun, dok? Ya, oke ya. Again, saya tidak mau menyebutkan merek ya, karena ini akan menimbulkan problem. Ya, Ya, ini biasanya ya, kalau obat-obatan resmi itu dia akan pasang kontraindikasi. oke. Pasti ada ya, dok ya. Ya, Jadi, ya. Jadi ada herbal-herbal tertentu ya yang memang harus berhati-hati ya. oke. Right. Ya, dari Pak Weli Junaidi, untuk miastenia gravis dan RA sebaiknya konsumsi NAT dan apalagi dok? Tadi udah dijawab ya. Tambah Insavia dok ya tadi ya, ya. Iya, tambah inflavia bisa dibantu dengan Aprosen Plus juga. Terus untuk pemakaian NAD sudah hampir 1 botol untuk gatal di kulit kok belum berkurang ya? Maksudnya flashingnya mungkin ya dok ya? Flushing itu bukan autoimun ya. Ya, Ya, mungkin dia kalau Anda mau tidak mengganggu, konsumsi setelah makan. setelah makan ya dok. Mungkin dia Ya, setelah makan. ya merefer dari flashingnya dok ya. Kenapa masih terus flashing ya dok Ya, ya? ya, biasanya setelah makan itu efek flushingnya itu berkurang secara signifikan. Oke. Ya, Ya, jawab ya Pak Weli ya. ya. Ini Pak Made Sukmawati, Ibu Made Sukmawati, sorry. Saya penderita lupus sudah mengkonsumsi Bayonat, ASCP, Bioinflavia, tapi setiap habis minum kok mas saya kumat. Kenapa itu dok? Sebaiknya sehari ini saya harus minum sehari itu berapa kali dok? Oke, kalau masalah mah ya, kita kan mah ini kan bisa dari stres dan makanan ya, belum tentu gara-gara produk biogreen juga kan. Hmm, Ya, kita harus lihat. Ya, karena bioinflavia itu menenangkan mah loh, dia itu gastroprotektif. Ya, betul, kan salah satu kandungan jahe merahnya. betul. Ya, nah apel stem cell plus ya, karena dia itu buah-buahan, bisa jadi ya sifatnya ada asam organik ya, zat Men-trigger aktif ekstra stem cell, dia ada asam jenis golongan asam organik ascorbic acid ya dok ya. ya. Biasanya kita konsumsi semua setelah makan aja Oke, ya. ya. Nah Kalau ini masih kumat ya mungkin itu terlalu sensitif ya, apalagi saya lihat Anda penderita lupus. Wah, kemungkinan besar ada sesuatu yang men-trigger ya, ya. oke. Jadi sebaiknya mungkin setelah makan aja kali dok ya, Ya, semuanya dikonsumsi setelah makan saja setelah ya. makan ya dok ya. Baik, Iya. oke. Ini yang tadi lupus nih dok, yang tadi sempat pencernaannya terganggu. Bu Elvi bilang setelah natnya dia stop, BAB-nya itu lancar dok.
gitu dia bilang. Heeh. Oh, oke. Ada yang pertanyaannya apa ya? Tadi kan kita bilang Oh, mungkin maksudnya adalah ini ya. Kenapa bisa BAB-nya ada ini ya sakit ya. Nah, tadi kan mungkin kita ini ya, kita mencoba melihat ya faktor-faktor apa saja. Ya, nah ini bisa jadi ya tadi ya pencernaannya terganggu ya, apalagi ini penderita lupus. Ya, nah kalau memang BAB-nya lancar dan anusnya tidak sakit ya berarti biasanya ada reparasi organ. Ya, tapi saya tetap sarankan bioinflamasi ya untuk menekan inflamasi. Ya, sepertinya Mbak Ratna ada gangguan koneksi, iya dok, jadi nggak apa-apa, saya pakai backup nih. oke. Oke, Oke. pertanyaan selanjutnya. Recording in progress. Apa dari Pak Nyoman Wenten lagi nih dok? Sebentar ya. Sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya. Oke. Sorry. Apakah beda manfaat yang akan diperoleh ketika minum Bayonat saat perut kosong dan setelah makan, dok? Seharusnya tidak ada perbedaan. Hanya saja ya dari beberapa kasus orang ingin merasakan flushing ya. Flushing itu berarti efeknya itu masuk ke dalam darah lebih cepat. Ya, cuman itu saja Kak. Tetapi kalau dari efektivitas dari NAD Plus ini dalam reverse organ aging tetap sama kok. Oke. Jadi tidak ada, maksudnya kalau setelah makan dan sebelum makan itu mungkin nanti terserapnya cuma berapa persen gitu, nggak ada ya dok ya? Sama aja ya dok ya? Cuma memang beda di flasinya aja ya Iya, dok ya? enggak. Iya, iya itu betul sekali. Sama. Iya. Oke. Semoga terjawab ya Pak Nyoman Wenten ya. Ini ada Bu Sylvia. Dok, apakah kemungkinan penyakit autoimun sembuh dok dengan NAD? Iya, ini saya tulis besar ada tulis besar ya kalau Anda melihat ya untuk sekarang tidak ada istilah sembuh dari autoimunitas ya. Sembuh itu dalam arti em, gejala-gejala yang menyertai itu hilang sama sekali dan tidak akan kembali lagi. Meskipun ada triggernya, pemicunya. Tetapi selama ini yang observasi adalah remisi ya, terkontrol dengan baik. Ya, genetik itu tidak bisa diubah. Kerentanan tidak bisa diubah. Ya, Ya, misalnya nih wanita kan lebih beresiko kan, Anda nggak mungkin bisa mengganti. Wanita takut resikonya meningkat, wanita ganti kelamin jadi laki-laki kan nggak seperti itu. Ya, tetapi yang bisa kita ya, betul. lakukan ya adalah mensuplementasi sehingga ya kondisi autoimunitas itu tidak kambuh gitu ya. Flare up-nya itu dok ya. Itu. Kita menekan flare up-nya ya dok. Iya, Kambuhnya ya dok ya. ya kita menekan Oke. flare up-nya Ini itu. pertanyaannya untuk NAD, menekan flare up-nya ya dok ya. Ini Iya, saya kemarin ada pertanyaan titipan nih dok. NAD itu bisa untuk umur 13 tahun nggak dok? Dan itu berapa banyak konsumsinya kalau umur masih di bawah 15 tahun dok? kalau 13 tahun gedenya seperti orang dewasa beratnya 60 kilo ke atas ya. Ini untuk penyakit apa dulu nih? Biasanya kan untuk NAD plus untuk menjaga kesehatan kan satu tiap hari. Ya, kalau terapeutik baru dua. Satu ya. Tapi itu Ya, nggak masalah berarti ya dok? tergantung kalau umur Oke. 13 tapi mini Berarti tidak ya masalah dok sama. ya? Tergantung berat badannya ya. Anak sekarang gede-gede loh. Oh oke. Ya, Besar betul dok. Betul betul. ya dong. Ya kalau Oke dok. balita gitu kan Ini jelas. Kalau pertanyaan. 13 itu antara mau masuk akil menjelang masuk akil balik ya atau lagi gede-gedenya ya Iya kan betul betul. ya. Iya. Nah, itu kita harus cermati biasanya dari berat badannya ya.
Ya, oke. Ini pertanyaannya nih udah habis nih teman-teman nih. Oh, ini untuk epilepsi. Untuk epilepsi apa yang bagus diminum, Biomal, Dok? biomal, Bioman ya, Dok. biomal dan NAD Ini plus ya. Karena NAD enak. plus itu ya saya mungkin ada bikin konten dan dia itu bantu brain rewiring dia istilahnya. Ya, brain Hmm, rewiring itu artinya dia akan mengatur ulang sel-sel saraf. Ya, biomal juga meningkatkan fungsi kognitif. Ya, jadi itu saran saya untuk penderita epilepsi. Tapi epilepsi bukan epilepsi autoimun ya. ya. Iya, bukan autoimun ini di luar topik ya memang ya. Ya, Ini ada satu lagi kan yang di luar topik ini Dok, sambil kita menunggu pertanyaan soal NAD ya. Sebelumnya saya minta maaf keluar dari jalur pertanyaan, apakah untuk penyakit rendahnya sel darah putih. Maksudnya mungkin pertanyaannya bisa pakai produk apa, Dok? itu Sel darah gimana? putihnya kurang. Darah putihnya rendah. Darah putih rendah penyebabnya apa dulu ya? Ini pasti ini leukositopenia ya ini ya. Ya, ini Ibu Mita Ciu. Ya, Sebentar. kalau saya sih ini kan karena penyebabnya kan tidak jelas ya kenapa sel darah putihnya rendah ya. Entah dia bisa ada kelainan Hmm, sel darah atau memang simply kurang gizi atau memang ada oke. kondisi-kondisi lain ya, ada terserang penyakit tertentu ya, penyakit infeksius disease tertentu Oh, ya, ini dijawab nih dengan Bu Mita. Bu Mita kanker ya bilang berarti kelainan kelainan darah, darah Dok. ya, seperti mielodisplasia ya. Saya lihat betul nggak Ibu mielodisplasia? Benar, Ya, betul. mielodisplasia ini berarti ya. Nah, eh kalau anjuran saya ya itu bisa bioenergy plus, apel stem cell, ya kiseki dan biomal. Ya, jadi kita harus Oke. memakai ini ya ganda ya, itu ganda ya. Ada beberapa produk yang harus gitu ya. Iya, betul Oke. sekali. Ya, dan ini juga apa? Untuk kelainan darah juga kadang ini ya penyebabnya itu idiopatik ya. Kita tidak tahu dengan jelas. Ya, jadi yang bisa kita lakukan ya menekan efek buruknya, menekan gejalanya. Ya, Oke. Dok, kalau artritis ya dok, kalau RE itu NAD-nya bisa nggak minum lebih dari 2 dok dalam satu hari dok? lebih dari dua, mau berapa? Tiga. Tiga masih 3 wajar. mungkin. 3 masih Empat wajar ya dok kayaknya ya? eh, Over ya? udah mulai ini sih. Satu aja kadang orang udah teriak-teriak flashing toh, ya kan? Tapi kan kebanyakan kalau orang artritis itu kan ngilu ya dok ya. Kebetulan mama saya juga artritis ya, dan itu memang setelah minum NAD itu dia hangat dok, jadi dia suka gitu. Ya dia memang Seperti ada itu. rasa hangat ya. Heeh, Betul. ada rasa hangat. Jadi memang untuk orang Ya, artritis tuh yang ngilu-ngilu itu kebantu banget gitu. betul. Tapi memang Karena itu dia itu maksimal 3 ya dok ya. ya, dia itu meregulasi sel imun dengan lebih baik juga. Jadi gejala-gejala artritis juga akan berkurang. Oke. Eh, nah, ini Ibu Cynthia nih. Dok, kalau anak umur 13 tahun ada alergi dan eksim, sebaiknya minum NAD dan vitamin apa lagi ya, Dok? Ibu Cynthia. Alergi dan eksim ya. Kalau Iya. menurut saya kita harus cermati dulu nih pemicunya apa. Entahkah bahan pakaian lah, spray lah, makanannya dikonsumsi lah, ya. Itu bisa tambahkan Apostle Cell Plus dan Bioinflavia. Hmm. Ya, tapi tentu saja yang Vitamin. namanya alergi nih pasti ada pemicunya dong. Kita harus selidiki kadang ya jenis sabun deterjen yang kita pakai untuk cuci baju, sabun yang dipakai buat mandi atau sampo atau bahkan pasta gigi itu bisa ya em, bisa apa namanya bisa men-trigger ya
trigger ya dok ya. Betul, Yes. betul, betul. Ini dari, oke Dan Bu ini Cynthia, semoga terjawab ya Bu ya. ini Ini kalau boleh ada dari, tahu ini di daerah mana dulu nih eksimnya nih? Kalau ya mungkin sambil ketik, emang daerah mana eksimnya? Seluruh tubuh, bagian kaki saja, atau apa? Nah, itu yang kita bisa tahu nih. Kita bisa dan lacak. sudah berapa lama ya Misalnya dok nih ya? kaki nih, ya berarti dia ada kontak langsung dengan sesuatu gitu. Kontak langsung, oke. Iya, Ya. Dan ini apa sudah lama atau cuma sekali alerginya gitu ya dok ya? iya, Ini dari Ibu Elizabeth dok. Sambil kita menunggu Ibu Cynthia, mungkin nanti akan memberi jawaban lagi. Dok, kalau untuk asam urat, apakah NAD bisa membantu? banget. Ya bisa Banget ya dok banget. ya. Jadi NAD plus itu dia akan mengaktifkan enzim yang namanya santin oksidase ya. Dia itu bisa membantu memecah asam urat. Wow, amazing. Nah, oke. Bu Elizabeth ya, tadi sudah terjawab ya Bu ya. Bisa sekali ya untuk asam urat ya. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Agatha nih. Ibu Agatha patah tulang dan sudah dikasih gift ya. Maksudnya di gips ya. Yang harus diminum apa saja selain apel stem cell? Apakah NAD-nya boleh 2 kali sehari? Boleh. Ya, patah Oh, tulang nih ini Bu patah Agatha. tulang itu ya harus suplemen untuk tulang ya, kayak vitamin D, kalsium. Kalsium ya dok ya. Ya, Lebih kalsium ya. Oke. Ibu Sylvia, dok, apakah penyakit rematik dan rheumatoid RA tadi ya sama dok? Jika beda, bagaimana cara no, no, no. membedakannya dok? Ya, rheumatoid arthritis itu dari sel imun. Rematik itu gejala, paham ya? Penyebabnya beda. Hmm, Kalau dia itu sudah ya pas diperiksa ada positif tes anak, itu namanya sudah rheumatoid arthritis. Kalau itu semua negatif, can simply be rheumatic. oke. Kalau rematik itu tapi tetap bisa pakai NAD ya dok ya? Bisa. Tetap bisa Bioinflasian pakai juga NAD. ya. Sylvia pastinya ya, iya untuk Iya, informasinya ya. Oke. iya. Ya Bu Sylvia, semoga terjawab ya, semoga terjawab pertanyaannya. Lalu ada Ibu Michelle dok, Ini untuk saya sudah jawab. hyperthyroid, Bukannya tadi ada ya hipertiroid ya? hyperthyroid belum dok? Seperti oh saya belum bahas ya. Bisa. Bisa ya Jawabannya dok bisa. ya? Ya, Ya, hyperthyroid. Oke, bisa banget ya. bisa. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya nih, mumpung kita masih banyak waktu loh. Oke, wow, ini dari Ibu Dini. Malam dok, ibu saya thalassemia minor dan ada diabetes juga. Dan makannya sudah melalui sonde. Sekarang minum NAD, apel SC Plus, dan Rogenic untuk menambah nutrisi. Tapi minum Rogenicnya hanya setengah sendok sehari. 2 kali tapi. Apakah perlu ditambah dok? Karena ibu saya suka muntah-muntah juga kalau kebanyakan makan dan minumnya. Oh, jadi selama gizinya cukup ya ditambah. Tapi ini harus ada dokter yang merawat ya. Soalnya ini kan sonde. Dan dokter yang merawat tahu volume maksimum yang bisa dikonsumsi tanpa muntah setiap hari kan dokternya pasti Right. ukur tuh. Ya kan? Hmm. Berarti kesimpulannya bisa menanyakan kepada dokter yang merawat. Ya. Right. Tapi berarti untuk NAD-nya sendiri dan apel stem cell plus-nya masih cukup dua dua ya dok ya, atau gimana dok? Betul, betul. Thalassemia ini dua ya. Ya, Oke, dua-dua. ya Ibu Dini semoga terjawab ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya untuk autoimun nih? Ibu Inge, untuk mengetahui apakah kita menderita RE, apakah bisa dilakukan dengan tes darah, dok? Bisa. Tadi tes ANA itu tes darah. Ana itu tes darah ya, dok ya? Iya, Anti itu ya, tes darah ya, dok ya? iya. Aku juga pernah dengar ya, dok ya, gitu kita bisa tes jumlah sel darah merah dan sel darah putih itu, apakah itu juga bisa menentukan kita kena No, autoimun atau enggak, dok? tidak Enggak bisa. ya? No. Oh, Karena jadi kan sel memang darah hanya dan sel darah putih kan cuma bentuknya nih. Ini harus antibodinya nih.
dia harus Harus memakai antibody. antibodi untuk mendeteksi protein antinuklir namanya. Beda dong. Antinuklir, antinuklir. Itu bukan perbandingan sel darah merah sel darah putih. Oke, got it. Oke, ini satu lagi dari Ibu Yeni, Dok. Malam, Dok. Suatu waktu suka ada alergi kulit. Apakah itu salah satu penyakit yang berhubungan dengan autoimun? Alergi seperti yang sudah dibahas berarti ada Sudah dibahas penyebab ya. dari luar. Tuh. Tentu saja itu tidak sama dengan autoimun. Meskipun manifestasi bisa sama, tapi tergantung penyebabnya apa nih. Ya, apakah dari histamin? Biasanya Intra. cara ini tahu ya, kita minum antihistamin. Kalau gatal-gatal alerginya berhenti, itu alergi. Kalau tidak berhenti, kemungkinan besar itu Ya, autoimun. ya. Oke, ya Bu Yeni. Jadi mungkin perlu dilihat ya di sekeliling Histamin ya. kita nih ya, di sekeliling Ibu ya. Apa ganti deterjen tadi dokter bilang ya, ganti pasta gigi, ganti sabun atau laundry bajunya itu juga bisa ya dok ya jadi alergen ya dok ya. Iya. Oke, dari Sius ya, dari kesimpulan NAD bisa untuk mayoritas penyakit apa saja dok? Cuma pertanyaan kita kondisi seperti apa yang menganjurkan menghentikan NAD ini ya? Maksudnya gimana? Nah, ini sepertinya karena Dari konsepnya itu obat. Obat kan suatu saat harus dihentikan nih. It's wrong, very wrong, very harus wrong konsep. dihentikan. Ya, saya Very wrong sendiri ya. setiap hari satu. Kalau ada aktivitas berlebih bisa minum 2. Saya sehat walafiat, tidak ada penyakit apa-apa. Bahkan saya kadang melihat ada aktivitas lebih, ada challenge fisik saya, itu 2. Saya jaga-jaga. Jadi saya pandang bukan obat nih, Betul tetapi dok. sebuah investasi kesehatan. Ya, kalau memang Ya. menambah sehat, ya NAD itu membuat kita reverse aging, kenapa harus dihentikan? Kecuali nggak ada duit beli, nah itu itu ya harus jalankan bisnisnya gitu ya. Ya, iya dok. Sama kayak sikat gigi ya dok, nggak perlu tapi tiap hari kita sikat gigi ya. Iya, kalau gigi sudah putih apakah lantas harus berhenti sikat giginya? Kan enggak ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Yuk, Ini sebenarnya jangan. interaktif sekali loh malam ini, pertanyaannya banyak, dan kalau saya lihat ya pesertanya itu munculnya belakangan nih. Makanya banyak bertanya ya, makanya beberapa itu bertanya hal yang sudah kita bahas di awal-awal gitu. Iya, iya, iya. Oke. Ya dok, ini dari Pak Muhammad Sofikin. Malam dok, saya divonis dokter gagal ginjal dan sudah ikut program HD seminggu 2 kali. Ini sudah konsumsi apel stem cell dan Bionat. Saran dari dokter apa lagi ya? Itu kalau untuk produk kita sih itu 2 sih sudah cukup ya. Oke, Sudah cukup ya pastikan dok ya? kita mengikuti ya perkembangannya ya dengan cara mengukur kreatinin dan GFR-nya 24 jam sebelum cuci darah selanjutnya. Baru kita tahu nih oke, sudah progres ya. 24 jam sebelum cuci darah selanjutnya. Itu ya acuan untuk mengukur bahwa seberapa jauh ginjal Anda itu eh, apa diperbaiki. Kan kita harus tahu juga gitu. Hmm. Meskipun jeda dia cuci darahnya itu berdekatan, tetap harus dicek ya dok ya, sebelum ya dok ya, Misalnya nih, sebelum cuci kan ada darah. kita beri waktu sebulan. Contoh. Mm-mm. Sekarang kita ukur 24 jam sebelum cuci darah. Dan Mhm. selanjutnya, pada saat kita ingin mengetahui apakah terapi NAD plus dan apel stem cell plus efektif, kita harus nunggu sebulan tepat 24 jam sebelum cuci darah. Agar apple to Oke, apple. oke. Ya. Banyak orang salah. Contoh, ya sebelumnya, before-nya, dia itu ceknya pas selesai cuci darah. Lawang kreatininnya sudah bersih, sudah cuci darah, ya rendah. Oh, Dan oke. afternya dia ceknya Iya, iya. itu 24 apa
naik lagi. katakanlah itu 3 jam sebelum cuci darah. Lah itu kan kreatinnya naik lagi. Jadi loh, kok kreatin saya naik? Ya, itu tidak apple to apple jadinya. Iya. Oke. Oke. Even misalnya cuci darahnya itu jaraknya sangat dekat ya dok, nggak sebulan sekali ya dok ya? Kayaknya saya pernah dengar orang cuci darah itu sebulan itu 2 kali loh dok. Iya, bukan. Seminggu 2 kali. Contoh nih, 1, 2, Seminggu 3, 2 4, kali, 5, sorry. 6, 7, 8. Seminggu 2 kali. Oh, Ya. Jadi kita ceknya itu 24 jam sebelum cuci darah pertama dan ya. 24 jam sebelum cuci darah yang ke-8. Karena pertama Yang ke-8 kedua. kan ini seminggu 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali kan 8 nih totalnya. Hmm, hmm, hmm. Ya, jadi ini cara kita cek, Oke. acuan kita cek seperti itu. Oke. Ya, Pak Wayan Sadik ya, semoga terbantu ya jawabannya dari Dokter Richard ya. Mm-mm. Eh, mana mungkin tadi ada yang terlewat ya dok. Oke, ada lagi nih. Alexius kemarin nih. Kemarin ada pasien yang cuci lambung. Saat itu dokter bilang tidak boleh memasukkan atau konsumsi apapun, termasuk NAD dan apel stem cell. Bagaimana Kalau memang menjelaskan ke dokter? kalau dia bilang apapun ya semuanya nggak boleh, bahkan air sekalipun. Ini saya nggak tahu ini apa ya, ini mungkin gastric bypass atau apa ya, itu saya tidak tahu. Itu kan Oke. pasti dokter yang merawat yang mengetahui teknisnya lebih lebih detail ya. Ini saya ini banyak ginjal ya, memang ginjal hot topic ya, saya lihat ya, setiap seminar Betul dok, kesehatan ini itu ada aja yang bermasalah dengan ginjal, berarti ada ginjal aja ini nih dok memang ya. masalah serius. Kalau ginjal autoimun ya tadi Berarti satu harus Imposter diapain dok? syndrome. Ya, Ini dia ada paratiroid juga nih. Malam dok, Bu Aini ya. Fungsi ginjal sisa 16%. Waktu cek darah kreatin naik, tapi fungsi tetap 16%. Apa penyebabnya dok? Selain itu fungsi ginjal turun, ada paratiroid juga. itu Penyebabnya apa sih dok? Pemeriksaan terakhir. ya sepertinya tuh tidak berhubungan ya. Itu manifestasi dua penyakit yang berbeda. Ya, terus ada penyumbatan pembuluh darah. Wah, ini memang harus dijaga ya gaya hidupnya ya. Biasanya kalau fungsi ginjal itu biasanya nih kalau kasus di Indonesia ya itu disebabkan karena penyakit metabolik ya. Hipertensi, diabetes ini dua nih. Ya, ini dua ini adalah biang kerok ya dari gagal ginjal ya. Serem banget ya. Nah, ini tadi Ya. Pak Muhammad Sofikin ya, aturan minum berapa kali untuk NAD-nya, dok? Sementara riwayatnya ada hipertensi juga, glukosamin, dan diagnosa gagal ginjal. Untuk NAD-nya sendiri, dok, Gagal dari Pak. ginjal, apel stem dan NAD. Yang tadi ya, dok ya. Yes. Yang tadi sudah cuci darah, dok. Yang tadi sudah cuci darah. Iya, Jadi dia ada hipertensi juga. iya, ya. Hipertensi sudah aman, diabetes normal. Ya, Oh, ini ini yang mungkin tadi ya. tadi kan saya minta klarifikasi ini dari mana datangnya Iya, gagal iya. ginjalnya. Ini Dari baru hipertensi. ya baru dijawab. Iya. Iya, iya betul. Oke, Oke, ada lagi yang kita mau buka bertanya satu teman-teman? pertanyaan lagi ya. Ini sudah hampir jam 8 ya. Oke. Nah, ini kebetulan ada satu lagi dok, Pak Imade Ardana. Malam dok, kalau rinitis alergi apa saja produk Alergi. Ya, rinitis ini rinitis? bisa jadi ada virus, bakteri, atau ada debu. Kita nggak tahu nih. Ya. Nah, Harus untuk balik proses lagi ya, dok, ke ini, penyebabnya ya dok ya. ya, nah penyebabnya banyak yang bisa kita berikan, ya, itu NAD bisa, apel bisa, ya, alergi bioinflavia, ya. Inflavia lagi, kembali ke inflavia lagi dok ya. Betul. Ini kalau dibilang udah tinggal satu pertanyaan, langsung keluar lagi nih pertanyaannya dok. Oke, last one ya. Maaf dok, produk yang cocok untuk sindrom kids.
Biomel kali dok ya ini. Ini saya mau Sindrom tahu kids. dulu ya. Ini biasanya ini kulitnya ya ini ya. Betul nggak? Kulitnya yang nggak normal apanya? Kulitnya kah? Apakah apa anggota geraknya? Yang kids, Ya, sindrom kids ini ya dok ya? iya. Ya karena ini Oke. langka sekali loh ini loh. Saya kaget. Oh ini anggota gerak dok? Anggota gerak ya. Kulitnya nggak apa-apa ya. Ya. Ini saya melihat ini apa? Ini rare ya. Jadi ini agak tricky juga ya buat analisa karena ini genetik, Bapak. Ya, ini Oke. genetik ya. NAD apel sel plus bioinflavia cocok ya. Hmm. Ini Bapak anaknya ada cek darah nggak ya? Saya takut ya biasanya itu kolesterolnya nggak Usianya masih normal TK dok? dan metabolismenya biasanya Mas- terganggu di sindrom kids ini. Sudah dicek dulu ya Pak ya? Masih kecil juga dok? Masih kecil juga. Oh ini Ibu Monik. Jadi muridnya nih dok. Masih TK ya betul. Ya ini langka loh sindrom sindrom kids ini loh. Ini genetik soalnya. Hmm. Itu ya kalau sembuh ya nggak bisa. Kalau untuk menjaga apa mengontrol bisa, tapi menyembuhkan nggak bisa. Ya kasihan sih ini yang sindrom kids ini. Eh, Ya soalnya tapi itu apa bisa Mas? kena ke organ juga dia. Oke. Oh, saran produknya apa dok? Karena ini memang masih masih kecil kan ya ini ya. Iya, Saran produknya dok? paling ya. Ini ya NAD, apel, dan bioinflavia ya. Karena ini juga Iya ya. kelainan genetik ini semuanya. Maka saya tanya apakah kulitnya, anggota geraknya, apakah organ dalamnya juga ada, ya, Hmm. apakah jantungnya, paru-parunya, ya kita nggak tahu ya. Oke. Ini langka sekali loh ini. Saya agak kaget. Wow, di Indonesia ada juga ya sindrom kids ini, gitu. Sangat jarang berarti ya dok ya. Iya, ini juga nggak semua orang tahu. Nanya dokter juga, ah Oke. apaan nih gitu. Nah kebetulan saya tahu karena ada teman saya boleh anaknya kena. Saya jadi tahu. Hmm. Boleh kan nanti saya kirim hasil pemeriksaannya, Ibu mungkin boleh nanti diteruskan ke upline-nya ya Leadernya nanti ya, ya, iya, leadernya ya nanti akan disampaikan ke Dokter Richard ya. iya, Itu terima kasih Bu Monik ya. Oke, kita tutup aja dok ya. Sudah cukup iya, ya. iya, Oke, teman-teman. Tadi sudah kita bahas kupas langsung semuanya ya tentang autoimun ya dan juga kalau dari yang semua yang dipaparkan oleh Dokter Richard itu tadi kita sudah bisa ambil kesimpulan ya kalau autoimun ini memang bukan penyakit genetik, memang bisa tertular secara genetik, tapi juga faktor-faktor di luar sana juga bisa mengakibatkan men-trigger datangnya autoimun kepada kita semua. Jadi tidak ada limit ya, tidak ada batasan ya, siapapun bisa kena autoimun ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi memang yang harus ditingkatkan adalah lifestyle kita yang bagus ya teman-teman ya. Nah, yang tadi jangan lupa juga sudah pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab, produk-produk apa saja dari BioGreen yang bisa membantu untuk meredakan flare up dari autoimun sendiri. Jadi autoimun ini memang tidak bisa disembuhkan, hanya bisa ditekan apa flare up-nya, kambuhnya ya dok ya. Gitu. Oke, terima iya, kasih Dokter Richard untuk iya, keterangannya hari ini, untuk ilmunya hari ini dokter. Ya teman-teman jangan lupa ya setiap hari Selasa kita ketemu lagi next ya tiap hari Selasa pasti kalau health seminar from home ya dok ya. iya. Nanti untuk topik khususnya nanti kita akan infokan Insulin teman-teman. resisten. Kita akan bahas resistensi insulin nih. Soalnya ini, Wow, wah, resistant ini insulin. very big problem juga nih, yang orang nggak tahu. Big problem ya, pasti banyak nih. Ayo teman-teman jangan lupa ya. Ini topik yang next nih bakalan luar biasa sekali ya, bagus sekali ya. Oke dokter, terima kasih. Teman-teman juga terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Salam sehat dari saya, Ratna Savitri Salam undur sehat, diri. Salam happy, teman-teman. healthy, Jangan lupa ikuti wealthy. terus seminar Selamat kesehatan malam. from home.
Yes. Dah. Bye.